Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang COVID-19, mengenal lebih dekat apa itu COVID-19. COVID-19 adalah coronavirus ya kepanjangannya, penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Bagaimana cara penularannya? Yang pertama, melalui droplet atau percikan saat batuk, saat bersin, atau saat berbicara. Kemudian bisa juga melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, menyentuh atau juga berjabat tangan. Kemudian menyentuh mulut, hidung, mata dengan tangan yang terpapar virus. Gejalanya itu ada berbagai macam, bisa ringan, bisa sedang, atau juga gejala itu makin berat. Gejala terinfeksi oleh corona itu bisa ringan. Awal biasanya adalah keluhannya demam. Suhu bisa di atas 38 derajat Celcius, atau ada riwayat demam, tapi ada juga tidak mengalami demam. Kemudian ada keluhan batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Gejala yang ringan ini bisa berubah menjadi gejala yang berat. Tentunya gejala-gejala tadi itu akan ditambah dengan ada keluhan sesak nafas. Jadi kalau diukur pernapasannya lebih dari 24 kali per menit. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan radiologis di ronsen ada gambaran dan diagnosisnya adalah pneumonia, infeksi pada paru-paru. Dan juga kalau kondisinya lebih berat lagi, terjadi gagal ginjal. Siapa sajakah orang yang bisa terinfeksi? Nah, untuk mengetahui apakah termasuk dalam pasien yang menderita coronavirus, maka harus ada riwayat, terutama yaitu riwayat adanya kontak atau ada perjalanan. Jadi misalnya perjalanan ke negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal, terutama 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala. Jadi gejala-gejala ringan, awalnya ringan, sedang, kemudian berat, itu diawali adalah perjalanan dari daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal. Contoh kasus yang di Dau itu satu keluarga kan terinfeksi COVID-19 karena ada riwayat setelah mengunjungi keluarga yang ada di Solo
yang ternyata di Solo itu pasiennya meninggal karena COVID. Nah, waktu pulang sampai di rumah ternyata ada beberapa keluarga yang menimbulkan gejala, dan kemudian ternyata salah satunya juga meninggal dunia yang di Ndau, sehingga seluruh keluarganya kemudian dilakukan pemeriksaan dan sampai seluruh wilayah desa Ndau. Juga seperti kemarin yang ada di Pujon, di mana di situ ada orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan ternyata meninggal dunia. Banyak orang yang berbelasungkawa, kemudian ikut dalam proses kegiatan tahlilan. Nah, di sini ada kontak ya dari beberapa orang yang memiliki riwayat pernah mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien. Tentunya adalah keluarga. Keluarga tidak ada menimbulkan gejala, tetapi dia juga bisa membawa. Nah, dia sebagai karier membawa, sehingga orang-orang yang takziah itu menjadi terkontak dengan keluarga pasien yang meninggal. Jadi di sini ada riwayatnya, jadi ada kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan, kontak dengan yang bekerja atau yang mengunjungi fasilitas kesehatan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19, adanya riwayat kontak yang erat ya, jadi minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terinfeksi oleh COVID? Seperti tadi, bahwa penularannya adalah melalui percikan. Nah, percikan atau droplet tadi bisa tersentuh di tangan ya, jadi pada saat batuk bisa aja tangannya itu menutupi mulut, hidung, sehingga percikan itu ada di tangan. Nah, supaya tidak terkontaminasi, terkontak dengan sentuhan tangan, maka perlu cuci tangan. Cuci tangan yang baik itu adalah dengan sabun dan air mengalir, kurang lebih minimal 20 detik, sehingga cuci tangan ini bisa meminimalisir, mengaktif virus COVID. Cuci tangan yang baik menurut WHO tentunya dengan 6 langkah cuci tangan. Jadi meratakan pada kedua telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Kemudian gosok telapak tangan dengan sela-sela jari. Punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dengan kedua tangan saling mengunci. Kemudian ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Kemudian gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Jadi kalau kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah itu memerlukan kurang lebih 20 detik. Dan kapan kita melakukan cuci tangan? Ya, tentunya setelah kita tiba di rumah. Jadi habis berpergian sampai di rumah cuci tangan. Kemudian bisa juga dari perjalanan rumah ke tempat kerja. Nah, sekarang ini semua tempat kerja
diharapkan harus memiliki cuci tangan. Wastafel, baik itu sekolah, kantor, kemudian setelah perjalanan. Cuci tangan juga dilakukan sebelum menyiapkan makanan. Kemudian juga sebelum makan, setelah menggunakan toilet. Jadi itu cuci tangan minimal yang kita kerjakan. Hand sanitizer atau cairan pembersih yang juga berisi biasanya adalah alkohol 70% yang sifatnya antiseptik. Ini digunakan bila sabun dan air yang mengalir tidak tersedia. Karena menggunakan hand sanitizer walaupun itu bisa mengurangi, tetapi tidak menyeluruh ke seluruh tangan. Ya, jadi cuci tangan yang 6 langkah itu sebenarnya adalah yang baik. Kemudian pencegahan yang kedua tentunya adalah menerapkan etika batuk. Sehingga kenapa? Supaya tadi percikan tidak ke udara, tidak mengenai orang. Jadi diupayakan menggunakan masker. Tutup hidung dan mulut dengan lengan supaya batuk itu tidak terbang ke udara. Bisa juga menggunakan sapu tangan atau tisu, ya. Dan tentunya membuang tisunya juga harus di tempat sampah, ya. Setelah batuk tadi lakukan cuci tangan. Kemudian melakukan physical distancing, ya, jadi menjaga jarak antara manusia dan menghindari titik keramaian. Jadi ada yang bertanya, apakah tidak boleh bertakziah gitu ya? Nah ini kadang-kadang karena takziah itu berkumpul dan kita tidak tahu mana orang yang positif, yang dia tidak menimbulkan gejala dan bisa menularkan, ya, sehingga kenapa di situ diharapkan ada jarak antar manusia. Jadi kalau terpaksa harus membeli bahan makanan di toko, di warung, di mall gitu, upayakan ada jarak antar manusia, ya. Jadi diupayakan jaraknya adalah 1 meter. Kemudian kalau bisa kita melakukan semua kegiatan itu adalah di rumah, ya. Jadi tidak jalan-jalan, tidak pergi gitu ya. Dan di rumah itu ternyata kita bisa melakukan kegiatan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Seperti sirkulasi udara. Jadi upayakan setiap hari itu membuka jendela agar sinar matahari bisa masuk melalui ruangan dan terjadi sirkulasi udara. Virus ini mati dengan adanya cahaya sinar matahari yang masuk. Upayakan membersihkan tirai jendela dengan deterjen, ya, 2 kali sepekan selama wabah COVID ini. Kemudian bersihkan kusen jendela, teralis, juga sama dengan cairan deterjen. Mengganti kawat kasa penutup lubang ventilasi dengan kawat yang baru. Kemudian kebersihan lantai. Jadi upayakan mengepel dengan cairan antiseptik, tentunya yang mengandung klorin. Ya, jadi di situ klorin bisa menginaktifkan virus. Kebersihan untuk tempat tidur, mengganti sarung bantal, spray sesering mungkin. Kemudian juga dilakukan perendaman, ya,
juga sama, yang bahannya mengandung klorin. Biasanya adalah kita gunakan cairan pemutih ya, sekitar 5-10 menit. Di situ juga bisa menginaktifkan atau mematikan virus. Kemudian juga perlu dicek kebersihan dapur, alat masak, mencuci seluruh peralatan masakan dengan sabun cuci piring dengan pH yang agak asam. Jadi upayakan semua alat masak dan makan yang sudah dicuci, dibilas dengan air mengalir hingga bersih dan tidak licin ya. Kemudian diletakkan alat makan tadi, bisa dibilas, dicelupkan ke air hangat selama 15 detik dan tidak mengeringkan alat makan dengan kain lap yang dipakai untuk mengelap meja ya, sehingga bisa ditiriskan saja sampai kering, kemudian diletakkan, disimpan di rak piring yang tertutup rapat. Setelah masak, alat langsung dicuci, jangan menumpuk piring yang kotor. Kemudian meja makan juga begitu, dibilas dengan alkohol 70% atau cairan pemutih yang mengandung klorin. Tapi diupayakan jangan disemprot. Kalau kita menyemprot dengan semprotan, itu malah bisa berterbangan. Jadi bisa semprotan itu disemprotkan di lap ya, kemudian lap, setelah itu baru yang ada isinya klorin, cairan pemutih atau alkohol 70% baru dilapkan di meja tempat-tempat yang kotor. Kemudian juga bisa melakukan kebersihan karpet dan kursi ya, itu juga sama, diupayakan dengan menggunakan deterjen atau cairan antiseptik. Kebersihan pakaian juga begitu ya, mengganti tiap pagi sore. Jika dari luar rumah, upayakan segera mandi dan ganti pakaian. Kemudian kalau bagi pekerja, tidak menggunakan pakaian yang sama berhari-hari. Kalau perlu, gunakan pakaian cadangan agar pakaian yang bekas pakai itu dapat segera dicuci dan tidak menumpuk pakaian lebih dari semalam. Dan cucilah pakaian itu tentunya dengan deterjen dan mesin cuci ya, dengan menggunakan cairan antiseptik pada birasan terakhir. Jadi kalau ya seperti saya begini, kalau habis praktek gitu, walaupun itu pulang malam jam 9 gitu ya, saya upayakan untuk mandi kalau setelah dari memeriksa pasien. Jadi pulang, sepatu disemprot atau direndam dengan air deterjen, tapi masih tetap menggunakan masker sehingga setelah misalnya kalau kita semprot itu tidak masuk ke hidung. Kemudian cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air sabun yang mengalir, kemudian baru mengambil baju bersih. Jadi dari tangan kita yang sudah bersih, tapi ya tidak disampirkan di badan, tapi hanya dipegang saja, kemudian baru dan mandi ya. Jadi harapannya supaya virus ya, jadi virus yang kita tidak tahu bisa terkontak dengan pasien, itu kita sudah meminimalisir begitu. Kemudian kebersihan alat kerja atau belajar ya, jadi juga sama. Jadi seperti sekarang ini saya tidak pernah sekarang membawa alat laptop gitu ya, untuk saya pakai bersama untuk kerja di klinik gitu ya, karena takut ya daripada bolak-balik melap dengan desinfektan, ya sudah ditaruh di rumah. Jadi di situ sama, jadi cuma menggunakan handphone. Jadi handphone sebelum
saya bawa pulang itu sudah saya bersihkan dulu dengan lap yang sudah disemprot dengan alkohol. Jadi kacamata, kemudian charger, kemudian juga handphone itu dilap terlebih dahulu, baru dimasukkan di dalam tas yang tas pun sekarang saya menggunakan tas kresek atau tas plastik ya, sehingga sampai rumah tas tadi yang saya bawa juga disemprot dengan desinfektan ya, sehingga mudah. Kemudian juga kerja sekarang sudah tidak menggunakan arloji, cincin, gelang, sudah lepas semua, karena ditakutkan percikan-percikan itu bisa menempel di logam-logam ya, sehingga pada saat kita cuci dengan sabun yang mengalir itu masih tetap ada. Itu adalah upaya-upaya untuk menghindari terjadinya COVID ya. Jadi ya kita berupaya supaya tidak terinfeksi. Tapi kalau Allah memilih bahwa kita harus sakit, ya kita harus ikhlas menerima. Dan tentunya tetap ikhtiar ya. Jadi ikhtiar itu bagaimana memeriksakan diri untuk menegakkan gitu ya. Jadi artinya didiagnosis oleh dokter ya, apakah kita termasuk bergejala ringan atau sedang kan gitu ya. Kalau kita bergejala ringan, biasanya dikasih obat, diminta untuk isolasi mandiri ya. Jadi isolasi di rumah, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi walaupun dalam kondisi tadi demam, kita upayakan dengan dikompres, kemudian dengan minum obat panas ya, biasanya diberikan dengan paracetamol ya. Bisa juga diberikan dengan mengurangi batuk, pilek, vitamin C dosis tinggi. Nah itu berusaha, dan karena kondisi yang kurang baik harusnya istirahat, kemudian makan yang cukup ya, sambil isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu isolasi yang dilakukan di rumah. Ada beberapa orang yang punya uang, ada juga hotel gitu ya, menyediakan dipakai untuk isolasi mandiri. Nah di situ diupayakan tidak kontak dengan keluarga yang lain. Jadi tetap berada di kamar, kemudian piringnya harus sendiri, kemudian handuk mandi gitu ya, itu dicuci itu juga harus sendiri. Jadi tidak digabung dengan yang lainnya ya, supaya tidak terkontaminasi. Isolasi mandiri di rumah tetap menggunakan masker. Jadi kalau ada yang saudara melihat gimana kondisinya itu, supaya tidak terkontak ya, walaupun sesama keluarga itu kita menggunakan masker. Kemudian biasanya dipantau adakah perubahan menjadi gejala berat. Jadi biasanya dievaluasi selama 7 hari. Kalau di sini biasanya akan diobservasi oleh dinas. Jadi puskesmas itu akan berkunjung menanyakan kondisinya. Jadi kalau di dalam 1 minggu kondisinya menjadi baik, maka dilanjutkan pengobatannya sampai 14 hari. Karena virus ini masa inkubasi, jadi masuknya penyakit sampai timbulnya gejala, menjadi gejalanya lebih berat, itu membutuhkan 14 hari.
Nah, pada saat 14 hari dilihat apakah gejalanya makin berat atau tidak. Kalau tidak makin berat, berarti kondisinya mengalami kesembuhan. Ya, jadi kesembuhan, dan insya Allah kita bisa mendapatkan imunitas. Ya, jadi kekebalan terhadap COVID begitu. Tapi kalau gejalanya makin berat, maka tentunya harus berobatnya. Jadi harus diobatkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ya, jadi diagnosis, ya, jadi didiagnosis, kemudian pemeriksaan lab, dan tentunya gejala-gejala yang lain. Nah, sebenarnya sampai sekarang masih dalam proses penelitian ya. Jadi harapannya adalah vaksin kan gitu ya. Jadi vaksin itu adalah yang paling efektif untuk pengobatan dari virus corona. Tapi di sini sudah ada beberapa yang dicoba untuk dilakukan pemberian obat-obatan. Tentunya adalah obat antivirus, kemudian juga ada obat malaria, itu masih dalam taraf diuji gitu ya. Jadi diteliti apakah memang dia memberikan respon yang baik. Kemudian antibiotik biasanya tidak dapat mengobati infeksi untuk virus ya, karena antibiotik itu dipakai untuk bakteri ya. Jadi hanya mendukungnya adalah terapi-terapi sesuai dengan gejala ya. Jadi nanti obat batuk dikasih obat batuk, obat panas gitu ya. Kemudian ada beberapa obat yang harus hati-hati, kan kalau bisa dihindari gitu ya. Seperti obat-obat golongan inflamasi steroid ya. Jadi kayak ibuprofen gitu tuh, aspirin itu perlu dihindari karena dia bisa mengganggu pembuluh darah. Jadi harus hati-hati. Kemudian orang-orang yang dengan komorbid ya, obat anti diabetes itu tentunya kalau makin mempengaruhi infeksi COVID, maka obat-obatnya dicari yang diganti atau dicari yang tidak memberikan beban makin memperparah dari infeksi dari COVID tadi. Nah, harapannya kita bisa sehat kan gitu ya. Harapannya kita bisa sehat, bisa terhindar dari COVID ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya yang lebih singkat ini bisa memberikan makna gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, musuhnya itu tidak kelihatan. Jadi virus itu sangat kecil sekali, tidak kelihatan. Ada rasa keraguan-raguan ya, seperti di Amerika Serikat itu sampai ada orang yang demo, kenapa harus di rumah saja, tidak boleh bekerja, kemudian virus corona itu hoax ya, padahal kalau kita lihat itu jumlah kematian di Amerika cukup banyak kan gitu. Dan ini harapannya di Indonesia pun sekarang kan juga mulai, sekarang aja sudah bisa mencapai 800 ya. Masih di awal bulan Mei bisa tembus sampai 1000 kalau kita sendiri tidak
bersama-sama